Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Hari ini kita akan mendengarkan kisah penuh hikmah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Kisah beliau adalah tentang ketaatan yang tak tergoyahkan dan pengorbanan yang tulus. Sejak kecil, Nabi Ismail alaihissalam menghadapi berbagai ujian berat bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah padang pasir yang tandus, tanpa bekal dan dukungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menolong mereka dengan keajaiban yang luar biasa. Melalui kehidupan Nabi Ismail alaihissalam, kita belajar tentang kesabaran, keteguhan iman, dan kepasrahan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah beliau dapat menjadi teladan bagi kita semua dalam mendekatkan diri kepadanya. Nabi Ibrahim tetap melanjutkan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mencurahkan tenaga dan upayanya untuk membimbing kaumnya. Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan mereka dengan berbagai cara. Meskipun beliau sangat cinta dan menyayangi mereka, mereka malah justru marah kepadanya dan malah mengusirnya. Dan tiada yang beriman bersamanya kecuali seorang perempuan dan seorang lelaki. Perempuan itu bernama Sarah, yang kemudian menjadi istrinya. Sedangkan laki-laki itu adalah Luth, yang kemudian menjadi nabi setelahnya. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tidak seorang pun beriman selain kedua orang tersebut, ia menetapkan untuk berhijrah. Sebelum beliau berhijrah, ia mengajak ayahnya beriman. Kemudian Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak akan beriman. Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya dan memutuskan hubungan dengannya. Melalui kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa hubungan satu-satunya yang harus dipelihara dan harus diperhatikan di antara hubungan-hubungan kemanusiaan adalah hubungan keimanan, bukan hanya hubungan darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 114. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Aur dan ke kota yang lain bernama Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 26. Setelah ke Palestina, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau berjuang dalam hal itu dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, tidak melahirkan, lalu Raja Mesir memberikan seorang pembantu dari Mesir yang dapat membantunya. Nabi Ibrahim telah menjadi tua dan rambutnya memutih di mana beliau menggunakan usianya hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarah berpikir bahwa ia dan Nabi Ibrahim tidak akan mempunyai anak, lalu ia berpikir bagaimana seandainya wanita yang membantunya itu dapat menjadi istri kedua dari suaminya. Wanita Mesir itu bernama Hajar. Akhirnya Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian Hajar melahirkan anaknya yang pertama, yang dinamakan oleh ayahnya dengan nama Ismail. Nabi Ibrahim saat itu menginjak usia yang sangat tua ketika Hajar melahirkan anak pertamanya, Ismail. Nabi Ibrahim hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menyembahnya, bertasbih,
dan menyucikannya. Kita tidak mengetahui berapa jauh jarak yang ditempuh Nabi Ibrahim dalam perjalanannya. Beliau adalah seorang musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadari bahwa hari-hari di muka bumi sangat cepat berlalu. Kemudian ditiupkan sangkakala, lalu terjadilah hari kiamat, dan kemudian hari kebangkitan. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bangun, lalu beliau memerintahkan istrinya, Hajar, untuk membawa anaknya bersiap-siap untuk melalui perjalanan panjang. Setelah beberapa hari, dimulailah perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya, Hajar, beserta anak mereka, Ismail. Saat itu Ismail masih menyusu pada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman, melewati gurun dan gunung-gunung. Kemudian beliau memasuki tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim sampai ke lembah, lalu beliau turun dari atas punggung hewan tunggangannya. Lalu beliau menurunkan istrinya dan anaknya dan meninggalkan mereka di sana. Mereka hanya dibekali dengan makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk kebutuhan 2 hari. Ketika beliau mulai meninggalkan mereka dan berjalan, tiba-tiba istrinya segera menyusulnya dan berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, padahal di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun?" Nabi Ibrahim tidak segera menjawab dan ia tetap berjalan. Istrinya pun kembali mengatakan perkataan yang dikatakan sebelumnya. Namun Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya si istri memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak bersikap demikian, kecuali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si istri bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya yang demikian ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Istri yang beriman itu berkata, kalau begitu kita tidak akan disia-siakan. Nabi Ibrahim menuju ke tempat di suatu gunung, lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Saat itu Baitullah Ka'bah belum dibangun. Terdapat hikmah yang tinggi dalam perjalanan yang penuh dengan misteri ini. Ismail ditinggalkan bersama ibunya di tempat ini. Ismail lah yang akan bertanggung jawab bersama ayahnya dalam pembangunan Ka'bah. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut untuk didirikannya suatu bangunan di lembah itu dan dibangun di dalamnya Baitullah, di mana kita akan menuju ke sana dan menghadap kepadanya saat kita sholat. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasakan kehausan. Saat itu matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia mudah merasa haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah susu si ibu. Hajar dan Ismail merasakan kehausan dan makanan telah tiada, sehingga saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkannya untuk mencarikan air. Si ibu berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu gunung yang bernama Syafa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua matanya dari sengatan matahari. Ia mulai mencari-cari sumber air atau sumur atau seseorang yang dapat membantunya atau kafilah atau musafir yang dapat menolongnya atau berita, namun semua harapannya itu gagal. Ia segera turun dari Syafa dan ia mulai berlari dan melalui suatu lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seseorang, tetapi ia tidak melihat ada seseorang. Si ibu kembali ke anaknya dan ia masih mendapatinya dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun makin bertambah. Ia segera menuju ke Syafa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir, pulang dan pergi antara 2 gunung yang kecil itu sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Ismail.
Setelah putaran ketujuh, Hajar kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis. Lalu memancarlah di bawah kakinya sumur Zam-Zam, sehingga kehidupan si anak dan si ibu menjadi terselamatkan. Si ibu mengambil air dengan tangannya dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya dan kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkannya selama mereka berada di jalannya. Kafilah musafir mulai tinggal di kawasan itu dan mereka mulai mengambil air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai mengepakkan sayapnya di daerah itu. Ismail mulai tumbuh dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang dan perhatian padanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya, di mana ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak. Namun sebagai pecinta sejati, ia tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Ibrahim adalah penghulu para pecinta. Nabi Ibrahim berpikir tentang apa yang dikatakan kepada anaknya ketika ia menidurkannya di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya. Lebih baik baginya untuk memberitahu anaknya, dan hal itu lebih menenangkan hatinya daripada memaksanya untuk menyembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu?" Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Perhatikanlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah kepada anaknya. Lalu menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya itu, bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah, engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Perhatikanlah jawaban si anak. Ia mengetahui bahwa ia akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Tuhan, namun ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itulah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat ketika harus dibunuh dengan cara disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya menantangnya untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahwa Ismail tertidur di atas tanah dan wajahnya tertelungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim, agar saat ia menyembelihnya Ismail tidak melihatnya atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 103. Pada saat pisau siap untuk digunakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Ibrahim. Selesailah ujiannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan suatu kurban yang besar. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Raya Kurban oleh kaum Muslim, yaitu hari raya yang mengingatkan kepada mereka tentang Islam yang hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Pada suatu sore yang hening, angin gurun berdesir lembut di padang pasir Baka.
Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas tanah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah lembah sunyi yang hanya dihiasi bukit-bukit kecil yang tandus. Beliau menatap sekeliling, merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk membangun sebuah rumah ibadah di tempat ini, jauh dari keramaian dan jauh dari kehidupan manusia lainnya. Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan suara yang tenang namun penuh keteguhan. Nabi Ismail yang saat itu masih remaja menatap ayahnya dengan penuh kepatuhan. Hatinya yang muda dipenuhi dengan rasa hormat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti ayahnya. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan, ayah, jawabnya dengan mata yang berkilat karena tekad yang tak tergoyahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lembut. Ia tahu betapa berat perjalanan yang harus dilalui untuk membangun rumah ibadah ini. Namun ia merasa lebih kuat karena Nabi Ismail alaihissalam siap membantu. Apakah kamu mau membantuku? Tanya Nabi Ibrahim, menatap putranya dengan penuh kasih dan harapan. Aku akan membantumu, ayah, jawab Nabi Ismail dengan keyakinan yang besar, suaranya lantang dan tegas. Maka dimulailah pembangunan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baitullah, yang pertama kali diperintahkan olehnya untuk umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mulai menggali pondasi di antara bukit-bukit kecil itu dengan doa yang terus terucap di bibir mereka. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Di setiap ayunan cangkul dan susunan batu, doa-doa mereka menggema di bawah terik matahari yang menyengat. Setiap malam setelah bekerja keras, mereka beristirahat dengan tubuh yang lelah, namun hati yang damai, menyadari bahwa mereka bekerja di bawah perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidakkah kau merasa panas, Ismail? Tanya Nabi Ibrahim pada suatu sore ketika matahari bersinar terik dan pasir terasa membara di bawah kaki mereka. Nabi Ismail menggelengkan kepala lalu tersenyum kepada ayahnya. Ayah, kita sedang menjalankan perintah Allah. Bukankah ini karunia yang tak ternilai? Kepanasan atau kelelahan tak akan menghalangi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum bangga. Ia tahu bahwa iman Ismail begitu kuat, seperti benteng yang kokoh. Ia terus berdoa dalam hati, mengharapkan agar setiap batu yang mereka susun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, bangunan itu semakin menjulang tinggi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja tanpa henti, menyusun batu dengan cermat. Ketika bangunan itu semakin tinggi hingga Nabi Ibrahim alaihissalam sulit menjangkaunya, Nabi Ismail alaihissalam datang membawa sebuah batu besar. Gunakan ini, ayah, katanya, meletakkan batu itu di bawah kaki ayahnya sebagai pijakan. Batu itu menjadi tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat meneruskan pembangunan. Batu inilah yang kelak dikenal sebagai maqam Nabi Ibrahim, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96 hingga 97. Pada suatu malam saat bulan bersinar terang di langit gurun, Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan sesuatu yang kurang. Beliau merasa bahwa rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini perlu sebuah tanda, sesuatu yang bisa menjadi titik awal dan akhir bagi orang yang akan mengelilinginya. Saat itu, beliau meminta Nabi Ismail mencari batu yang istimewa untuk menandai sudut Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam mendaki bukit-bukit sekitar dengan napas yang terengah-engah, mencari batu yang sempurna. Namun ia tak menemukannya. Hingga akhirnya, saat ia kembali, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa sebuah batu hitam yang indah dan berkilau. Nabi Ismail alaihissalam dengan takjub mendekati ayahnya dan berkata, "Wahai ayah, siapakah yang memberikan batu ini?" "Jibril," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam dengan suara yang penuh haru. "Batu ini akan kita letakkan di sudut Ka'bah sebagai Hajar Aswad. Dari sini tawaf akan dimulai dan dari sini pula tawaf akan berakhir." Dengan penuh kehormatan, keduanya menempatkan Hajar Aswad pada salah satu sudut Ka'bah.
Selesailah pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menengadah ke langit dan berdoa, Rabbana wajalna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta at-tawwabu ar-rahim. Yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik rangkaian ibadah haji dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di hadapan Ka'bah yang megah itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyeru manusia agar datang dan beribadah di Baitullah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa suaranya tak akan mencapai semua manusia yang tersebar di berbagai belahan bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati Nabi Ibrahim dan berkata, "Serukanlah dan aku akan menyampaikan." Maka dengan penuh keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri dan berseru, "Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Seketika semua makhluk di bumi mendengar seruan ini. Bahkan anak-anak yang masih dalam kandungan ibu mereka merespons panggilan tersebut. Seruan ini menggema hingga hari kiamat sebagai panggilan yang akan terus disambut oleh umat manusia yang beriman. Setiap langkah dan jerih payah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam membangun Ka'bah menjadi saksi atas keikhlasan dan pengorbanan mereka. Bangunan yang mereka dirikan bukan hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga lambang persatuan dan kehormatan bagi umat manusia sepanjang masa. Hari demi hari, ia menyaksikan ayahnya berdakwah kepada umatnya, menyeru mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang lurus membuat hati Nabi Ismail alaihissalam semakin terikat dengan dakwah dan menyadari betapa mulianya tugas seorang rasul. Ketika ia mencapai usia dewasa, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan mengangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul sebagaimana firman-Nya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Al-Quran Surah Maryam ayat 54. Dengan pengangkatannya sebagai nabi, Ismail semakin gigih dalam menyeru manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari di tengah kerasnya kehidupan di Mekah, ia menyampaikan pesan-pesan ketauhidan kepada orang-orang yang berkerumun di sekitar Ka'bah yang telah dibangunnya bersama ayahnya. Kata-katanya begitu tegas namun penuh kelembutan, menunjukkan kebijaksanaan seorang nabi yang mencintai kaumnya. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, ajaran tauhid yang telah ia sampaikan kepada kaumnya masih terjaga selama beberapa generasi. Kaumnya termasuk suku-suku Arab yang mendiami Mekah tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tradisi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah yang telah dibangun bersama ayahnya tetap menjadi pusat ibadah dan simbol keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalannya waktu, ikatan masyarakat dengan ajaran tauhid mulai pudar. Tanpa kehadiran seorang nabi yang membimbing, sebagian masyarakat mulai menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Hal ini semakin menjadi ketika seorang pemimpin suku yang disegani, Amr bin Luhai, memperkenalkan praktik baru yang akan mengubah keyakinan mereka selamanya. Amr bin Luhai adalah tokoh berpengaruh dari kalangan Quraisy yang melakukan perjalanan ke Syam, Suriah. Di sana ia menyaksikan masyarakat menyembah patung-patung dan berhala. Terpesona dengan kepercayaan mereka, Amr meyakini bahwa patung-patung ini memiliki kekuatan magis yang dapat membawa keberkahan dan perlindungan. Ketika ia kembali ke Mekah, Amr bin Luhai membawa beberapa patung dari Syam, termasuk patung bernama Hubal. Dengan penuh keyakinan, ia memperkenalkannya kepada masyarakat Mekah, berkata, "Patung-patung ini akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Mereka akan melindungi dan memberikan berkah kepada kita." Awalnya hanya sedikit yang tertarik, namun seiring waktu,
Pengaruh Amr yang besar berhasil meyakinkan banyak orang untuk ikut menyembah patung-patung tersebut. Lambat laun patung-patung itu tidak hanya dipuja, tetapi ditempatkan di sekitar Ka'bah, bahkan di dalamnya. Ka'bah, rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini dipenuhi berhala yang justru merusak kesuciannya. Tradisi menyembah Allah yang esa semakin tergerus oleh penyembahan berhala yang terus meluas. Ada beberapa sebab utama yang melatar belakangi kemerosotan ajaran tauhid di kalangan masyarakat Mekah. Pertama, wafatnya Nabi Ismail alaihissalam. Kehilangan sosok Nabi Ismail sebagai pemimpin keimanan dan penjaga tauhid membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap pengaruh luar. Tanpa kehadiran seorang nabi, mereka menjadi lebih mudah mengikuti ajaran yang menyimpang dari tauhid yang murni. Kedua, pengaruh budaya asing. Kedatangan patung-patung dari luar Mekah, khususnya dari Syam, membawa perubahan yang besar dalam cara berpikir masyarakat. Mereka mulai mempercayai kepercayaan asing yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Penyembahan berhala yang sebelumnya asing bagi mereka menjadi sesuatu yang biasa. Ketiga, keinginan akan kemudahan. Ajaran tauhid menuntut keyakinan yang kuat dan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terlihat oleh mata. Sedangkan patung-patung ini memberi rasa dekat secara fisik dan seolah-olah lebih mudah diakses. Masyarakat mulai memandang bahwa berhala-berhala tersebut sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tanpa menyadari bahwa hal ini justru menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Generasi demi generasi, penyembahan berhala semakin mengakar dalam budaya masyarakat Mekah. Berhala-berhala baru terus didatangkan, dan mereka pun mulai mengembangkan ritual-ritual penyembahan yang jauh dari ajaran tauhid. Ka'bah yang dulunya simbol tauhid menjadi pusat dari berbagai kepercayaan sesat. Keadaan ini berlangsung selama berabad-abad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kemerosotan keimanan yang terjadi pada umat ini hingga akhirnya datanglah masa di mana Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir untuk mengembalikan ajaran tauhid yang telah lama hilang dari Mekah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Jumu'ah ayat 2, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mulailah babak baru dalam dakwah tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kembali cahaya iman, menyapu bersih segala bentuk syirik dan penyembahan berhala. Ia mengajak masyarakat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, serta menyucikan Ka'bah sebagai tempat ibadah yang murni bagi umat Islam. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa perubahan besar bagi masyarakat Mekah, yang pada akhirnya kembali ke jalan yang benar, mengikuti ajaran tauhid yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah kisah ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan yang luar biasa. Sejak masa kecilnya, Nabi Ismail alaihissalam telah menunjukkan kepatuhan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan yang besar kepada orang tuanya. Bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ia ikut membangun Ka'bah sebagai simbol tauhid bagi seluruh umat manusia. Dengan jiwa yang penuh keikhlasan, ia menjalani hidupnya untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Keberkahan dari keturunannya terus berlanjut hingga akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari garis keturunannya untuk membawa risalah terakhir bagi umat manusia. Ajaran dan teladan Nabi Ismail alaihissalam tetap hidup sebagai inspirasi bagi semua orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran, ketaatan, dan keteguhan hati dalam setiap keadaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.